Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Salam kedaulatan rakyat. Kasus polisi tembak polisi yang terjadi di berita-berita itu dikabarkan terjadi di rumah Kadif Propam ya kan? Iya. Verdi Sambo ya. Betul. Jadi ini memang menarik banyak pihak karena ada dugaan itu terjadi penganiayaan sebenarnya, Ya. bukan mati atau meninggal karena tembak menembak. Ya. Dugaannya seperti itu, bahwa pengacara dari Brigadir J ya kalau nggak Ya. salah itu Pengacara? pengacara Oh iya, pengacara Brigadir J. Oke. menyampaikan di hadapan para jenderal katanya kan, sudah menyampaikan bahwa bukti-bukti dan sebagainya, foto dan video. Bahkan para jenderal itu kabarnya ya tidak bisa banyak bicara, banyak melihat bukti-bukti yang disampaikan oleh pengacara Brigadir J. Nah, tapi ada yang menarik ini Kang. Ini saya bilang ini ada hal lagi hubungannya dengan darurat kebohongan Kang. Apa tuh? Kan di awal itu diberitakan bahwa CCTV-nya di rumah itu atau di kompleks itu ya kalau nggak salah. Di rumah tersebut memang kebetulan CCTV-nya rusak kurang lebih 2 minggu yang lalu. Sejak 2 minggu yang lalu. Sehingga tidak dapat kami dapatkan. Namun demikian tentunya kita tidak berhenti sampai di situ. Secara scientific crime investigation kami bisa berusaha untuk mengungkap, membuat terang peristiwa ini dengan mencari alat bukti lain. Saya sampaikan temuan yang ketiga bahwa tadi saya sampaikan bahwa tim ini bekerja maksimal. Itu rusak. Rusak. Nah, sekarang pihak kepolisian menyampaikan CCTV-nya sudah ditemukan. Oh, ditemukan. Beda ya, Kang ya? Satu rusak, Kalau rusak berarti kan harusnya benar. benar. Rusak, Ya. oh udah benar. Ya. Gitu kan? Kalau sudah ditemukan, berarti harusnya kan Sebelumnya hilang. Nah, ini rusak, ini sudah ditemukan. Oke. Ya kita sih bersyukur kalau Iya. memang sudah ditemukan ya, Kang. Iya, ya. iya. Alhamdulillah sebetulnya. Cuman ini JS Badudu dan pengikut-pengikutnya kebingungan gitu. Ini gimana ini tidak sesuai ejaan yang disempurnakan. kok rusak jadi ditemukan. Artinya ada logika yang nggak nyambung, ada logika yang nggak nyambungnya ya sudah dari kata aja udah kelihatan. Apalagi jarak dari rusak dan ditemukan itu 12 hari. Iya. Mungkin nggak sih isi CCTV-nya diedit gitu? Nah, Mungkin saja. ya, dugaan-dugaan itu ada saja. Kita itu setiap hari ngedit video, Kang. Jadi, dan cukup dengan 1-2 jam selesai. Tapi tentu hasilnya ya seadanya lah kita mah. Tapi kalau 12 hari, ini kewaspadaan aja. Kan kita berpikir antisipatif ya, bukan berburuk sangka. Karena kita melihat banyak kejanggalan, maka tentu kewaspadaan yang harus dikedepankan. Gitu. Sah nggak kalau sudah begitu? Kan bisa jadi nggak sah gitu sih bukti CCTV-nya. Tapi kalau ternyata memang masih asli, ya balik lagi. Ya kita sih bersyukur. Alhamdulillah gitu. ya. Alhamdulillah. Cuma kan itu tadi, karena ini sudah sekian hari gitu ditemukan. Berarti dugaan bahwa itu bisa apa istilah bahasanya, di edit kah, dimanipulasi dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab ya. Ya, artinya dalam bahasa lain dimungkinkan. Karena orang yang mengambil, kalau nggak salah ada berita yang lain tuh disebutkan yang mengambil dekodernya itu juga belum transparan siapa orangnya gitu. Iya, tidak dibuka ya. Tidak bahwasanya dikenakan hukuman ya, tapi siapanya kan kita tidak tahu, tidak dibuka oleh Tapi pihak yang kepolisian. paling penting ini Kang buat kita, biarlah itu berproses dengan berbagai dinamikanya. Tapi buat saya terutama bahwa ini membuka tabir bahwa ada cara-cara yang tidak transparan, ada cara-cara yang bisa merusak citra polisi, dan ini bukan kejadian yang pertama. Beberapa saat sebelumnya juga pada peristiwa meninggalnya 6 laskar jihad FPI itu mirip kayak begini juga gitu Kang. Ada yang samar-samar, ada yang abu-abu gitu. Nah, kita sih nggak begitu paham persoalan teknis yang begitu. Tapi intinya adalah kita berharap ini jadi momentum buat Pak Sigit Prabowo, Pak Kapolri kita yang terhormat, untuk mengembalikan citra polisi. Ini tampilkan kasus ini secara transparan, secara terbuka, temukan siapa-siapa pelaku yang sebenarnya, bersihkan yang dituduhkan. Nah, kemudian tarik mundur ke KM 50, bongkar lagi, buka lagi apakah
ada cara-cara yang juga bisa diselesaikan dengan cara yang sama dengan yang seperti ini. Kalau dengan begitu saya kira Pak Listio akan mendapatkan 4 jempol dari umat Islam di Indonesia. Disinilah ujian kepolisian untuk menerapkan nilai-nilai presisi ya kan? Ya, betul. Equality before the law juga bisa dimunculkan gitu, dan oknum-oknum yang sering kita sebut satu oknum satu hari itu bisa betul-betul diredusir. Ya. Seperti ini, Kang. Kalimat Pak Kadif Propam yang sebelumnya. Ada videonya itu. Oh iya. Kita lihat dulu videonya. Oke. Divisi Propam ini adalah yang menjadi brand ambassador Polri. Kenapa? Karena Divisi Propam ini motonya itu garda terdepan penjaga citra Polri dan benteng terakhir pencari keadilan. Artinya bahwa Divisi Propam ini paling depan di seluruh satuan kerja Polri untuk menjaga citra Polri. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Kadif Propam hari ini harus beliau praktekkan juga hari ini, harus beliau tunjukkan. Jadi bukan jarkoni, iso ngajar orang ngelakoni, tapi memberikan keteladanan. Keteladanan itu saya kira bukan sekedar keteladanan yang baik, misalkan langkah-langkah yang sudah dilakukan, cara-cara prosedural dan seterusnya. Nah, bahkan ketika berbuat kesalahan, kemudian dia diproses hukum dengan benar, ya itu juga saya kira menjadi salah satu bentuk keteladanan. Ya. Jadi terima kasih atas video yang barusan. Berita selanjutnya adalah tentang BUMN ini, Kang. BUMN. Ya, sudah pasti terkait juga dengan kinerja Menteri BUMN, Ya. Erick Thohir gitu. Jadi salah satu BUMN ini PLN, Kang, utangnya ini udah tembus 500 triliun rupiah kabarnya, Kang. Waduh. Jadi agak aneh aja ya. Saya misalkan, kan token nih, saya nggak bisa ngutang dong, Kang. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kalau belum bayar, ya nggak nyala listriknya. Nggak nyala. Kan begitu. Dan bukan cuma saya, semua rakyat Indonesia kan begitu, Kang. Gitu loh. Sudah pasti, kalau nggak bayar, diputus. Kan begitu. Harusnya kan duitnya ngalir terus tuh dari rakyat. Yang bayar PLN, ya kan? PLN ada punya kompetitor nggak, Kang? Ya nggak ada, Kang. Berarti monopoli ya? Monopoli, dia sendirian gitu loh. Tapi masih juga berutang. Inilah keanehan di negeri Wakanda. Rakyat disuruh jangan ngutang kalau Iya. pakai listrik. Dan bukan cuma disuruh jangan ngutang, kan? Nggak bisa ngutang. Nggak bisa ngutang. Kalau ngutang ya diputus listriknya. Tapi PLN bisa ngutang ya? Oh iya. Itulah keanehan lagi. Dan bukan sekedar PLN, Pertamina juga kan begitu. Ya. Mana ada kita bisa ngutang ke SPBU gitu. Kita sih manut-manut aja, harga dinaikin, harga dinaikin, manut. Kok terlilit utang juga gitu. Bahkan termasuk PT PL nih misalkan. Kabarnya juga sama. Jadi banyak sekali BUMN-BUMN yang terlilit utang yang kemudian itu seperti yang tidak bisa terkelola gitu. Tapi di saat yang sama kita lihat juga para komisarisnya berperilaku yang kontraproduktif. Misalkan seperti apa? Dede Budiarto, dia malah sibuk sebagai ahli nyinyir terhadap IBHRS atau terhadap Anies Baswedan. Kita nggak pernah dengar, minimal saya, statement Dede sebagai seorang komisaris independen Pelni yang menyampaikan narasi-narasi terkait perbaikan PT Pelni. Pernah, Kang? Pernah ya? Pernah ada. Cuman kalah hingar-bingar dengan nyinyirnya. Ya itulah. Nah, mestinya kan fokusnya di situ. Narasi-narasi yang dimunculkannya adalah narasi-narasi terkait Pelni saja. Karena Anda sudah digaji besar untuk itu. Gitu. Iya. Ya mungkin kalau BUMN boleh ngutang, Kang. Tapi kalau komisaris, direksinya nggak boleh ngutang, makanya gaji gede-gede. Oh iya, luar biasa ya itu gaji-gajinya. Luar biasa itu. Ratusan juta, bahkan di sebagian kabar katanya sampai miliaran juga itu. Luar biasa ya. Ya kita nggak tahu nih, kalau cara berpikir rakyat jelata kan, udahlah dibikin mudah aja lah. Pangkas itu setengahnya gitu, atau 3/4-nya gaji buat bayar utang Pertamina, utang PLN dan seterusnya gitu. Ini berarti dipertanyakan dong, upaya apa yang sudah dilakukan oleh Menteri BUMN Erick Thohir Oh banyak, Kang. terhadap utang ini harus Oh seperti terhadap apa? utang. Kirain apa yang sudah dilakukan Erick Thohir, kalau itu saya bisa jawab. Dia keliling Indonesia, masuk pesantren-pesantren, masjid-masjid, pakai sorban, bagi-bagi hadiah. Kemudian hadirlah di beberapa deklarasi untuk pencapresan Erick Thohir. Tapi kalau terkait utang saya nggak tahu. Oke, kita lewat aja lah. Ini berita selanjutnya kan tentang Anies Baswedan kan. Jadi Ketua PSI Jakarta menyebutkan kan Siapa sih Michael Sianipar? Victor Sianipar. Oh iya.
Nah, dia bilang Anies Baswedan itu kepala daerah yang memahami cara kerja dunia, Kang. Luar biasa, Kang. Ini yang disampaikan. Jadi Michael Victor Sianipar itu bilang Anies Baswedan udah nggak asing dengan kolaborasi antar bangsa. Ya. Jadi sudah sejak muda profil internasional Anies Baswedan ini terbangun gitu, Kang. Itulah kenapa dalam beberapa program yang dilakukan oleh Anies Baswedan di DKI Jakarta itu ya udah kelasnya kelas kerja dunia gitu. Ya, saya kira sangat wajar ya karena Pak Anies Baswedan kan beberapa kali kuliah juga di Amerika. Ya itulah paket lengkap lah ya. Kita sendiri tahu di profil keluarga beliau pemahaman agamanya bagus, kuat, kemudian sekolahnya di barat gitu. Artinya berbagai pendekatan beliau miliki, pendekatan keagamaan, pendekatan peradaban Eropa gitu, dan di titik-titik itulah saya kira kemudian Pak Anies memang mampu menunjukkan Jakarta dibangun dengan kolaborasi. Kan kata kunci Pak Anies dalam membangun Jakarta itu kan kolaborasi. Karena Michael Sianipar tadi sampaikan dia sudah terbiasa berkolaborasi bahkan dengan pemimpin-pemimpin dunia. Gitu. Tapi yang menarik adalah ini pernah kita bahas, Kang Michael Sianipar ini. Kita usulkan untuk menggantikan Giring. Karena Giring itu narasinya tidak ada yang begini-begini, nggak ada. Dia ini aja paling bisanya turun ke lapangan, pura-pura keseleo, pura-pura terperosok, gitu-gitu aja gitu. Ya mudah-mudahan lah. Saya dukung nih Michael Sianipar untuk ganti Giring. Soalnya Giring ya masuk dalam kelompok nyinyir, Kang. Oh, iya.